Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang saya muliakan Bang Mansur dan keluarga di rumah ini, kemudian yang saya muliakan dan banggakan juga ada Bang Rinto Harahap, kemudian rekan-rekan kami semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amr. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku yang membuat aku selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat." Ini permohonan Uqbah ini adalah permohonan yang luar biasa. Artinya beliau bermohon bagaimana kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, beliau sampaikan hanya 3. Yang pertama beliau sabdakan adalah amsik lisanak. Artinya adalah, kalau bahasa terjemahannya, genggam lidahmu. Kalau bahasa kitanya adalah tahan lidahmu. Artinya apa? Lidah kita ini kan dari tadi pagi sampai sekarang ini yang paling banyak amalnya. Kenapa demikian? Karena sedekah, saya yakin saya pribadi baru 1 kali bersedekah dari tadi pagi sampai sekarang. Itu pun tak seberapa. Paling senyum lah sama orang, kan senyum itu sedekah juga. Saya ketemu senyum. Tapi kalau amal lisan udah luar biasa. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, amal lisan. Kemudian berwudu, mau masuk ke WC, keluar WC, itu kira-kira amal apa semua? Lisan kita. Maka untuk itu lisan ini luar biasa. Tapi juga lisan ini seperti 2 sisi uang yang tak bisa dipisahkan. Beramal iya juga. Kemudian berbuat dosa juga iya. Seperti yang disampaikan oleh Akhi Ari tadi. Kadang-kadang lisan ini sebenarnya mewakili jari jemari kita. Tapi yang jelas dari lisan itulah pertama muncul. Pasti kita mengerti itu muncul di lisan. Assalamualaikum gitu dalam hati kita. Maka untuk itu kata Nabi SAW, kalau ingin selamat, jagalah lisan itu. Maknanya apa? Kalau bisa lisan ini kita perbanyak untuk timbangan amal kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalimatani, kan? Khafifatani, sakilatani, 2 kalimat kata Nabi SAW, yaitu dia ringan diucapkan, sakilatani, tapi berat timbangannya. Kemudian wahabibur rahman, kemudian dicintai oleh yang maha penyayang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi artinya lisan kita ini kita berbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadikan kita selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang kedua, wal yasakka baiti. Kata Nabi SAW, lapangkan rumahmu. Makna ini menurut ulama adalah melapangkan rumah itu, maknanya rumah kita itu kita jadikan dia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di rumah, kemudian berzikir di rumah. Karena rumah yang tak dibacakan Quran sama dengan kuburan. Saya pernah membaca buku, tebal bukunya. Saya pindah dari kuburan. Saya pikir orang mati pindah dari kubur. Rupanya orang yang hijrah ini, seperti pemuda hijrah inilah, insyaallah mudah-mudahan. Ketika
selama ini bergelimang harta, mobil di mana-mana, dia di rumah itu memang nyaman rasanya. Akan tetapi seketika dia hijrah, mengaji di masjid, ikut pengajian dengan ustadz-ustadz di mana-mana, baru dia sadar bahwa sesungguhnya rumahnya itu adalah seperti kuburan, tak pernah baca Quran, musik di mana-mana dan seterusnya. Maka dia ditulislah kisah itu dengan Aku Bangkit dari Kubur. Itu judul bukunya, nanti bisa dicari. Maka untuk itu perlulah kita rumah kita juga kita perbaiki untuk senantiasa kita buat berzikir, beramal soleh. Kalau seperti kita yang sudah berumah tangga, jadikan tempat solat kita ini solat sunnah. Karena kata Nabi SAW, solat sunnah itu lebih baik di rumah. Solat wajib, afdal, lebih utama di masjid. Kalau ada bapak-bapak, solatnya di rumah, itu namanya bapak-bapak soleha. Tapi kalau dia rajin ke masjid, itulah soleh namanya. Maka di sini solatnya macam mana Ustaz? Karena kata Nabi SAW, hiasilah rumah kalian dengan qiraatul Quran dan solat sunnah. Di kos itu kalian ke berempat nih. Gantian berjamaah, bangunkan sana, bangunkan Bang Sutra, jadikan imam dia kan misalnya. Bisa. Maka untuk itu jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lapangkan rumah kita jadikan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa buki'a khati'atika. Kemudian engkau hendaklah menangisi kesalahan. Tapi terkadang kan kita juga lain pula. Agak bagak pula rasanya kalau ada kita ingat kesalahan. Oh, saya dulu di Kerinci ini. Kalau ada mangga orang yang berbuah, kalau enggak saya duluan ngambil, tak bisa diambil orang. Itu bagak pula kita merasa dengan kesalahan. Bangga. Kata Nabi itu salah. Seharusnya apa? Menyesali kita. Umar bin Khattab itu luar biasa. Saking luar biasanya, Pak. Pernah diceritakan dalam sejarah. Ditahannya pasir itu biar tak masuk ke mulut anaknya, dikuburnya kan. Terkenal sejarahnya. Anak yang perempuannya dikuburnya hidup-hidup. Masa jahiliyahnya. Ketika dia setelah Islam, sore-sore habis asar dia menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Menangisi kesalahan, dosa dia yang lalu ditangisi. Kejahilan kita, ketidaktahuan kita tangisi itu. Karena semua ini adalah kita ini berdosa. An-nisyan, lupa, al-khata' an-nisyan itu. Salah dan lupa itu adalah dua sifat bagi manusia. Kalau malaikat tak pernah salah. Kalau manusia ada kalanya dia lebih tinggi dari malaikat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Tapi juga manusia kalanya ada lebih rendah daripada binatang ketika dia tidak mengikuti lagi ajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka untuk itu rekan-rekan semua pada malam yang berbahagia ini, marilah kita renungkan. Paling bagus ada namanya sahabat Nabi Abu Bakar. Dia disebut dengan Abu Bakar, artinya dia suka menangis. Beliau kalau baca jadi imam, dalam sejarah disebutkan menangis beliau. Kalau jadi imam menangis. Kita kalau pas dekat-dekat bayar kos atau bayar sewa rumah baru gak menangis, agak terbalik sedikit. Kalau Abu Bakar tidak, ketika dia berzikir kepada Allah menangis. Maka inilah yang mau kita contohkan bagaimana kita menangisi kesalahan kita. Karena sebesar apapun kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni itu.